Nah, kali ini kita akan melihat praktikum esterifikasi. Ini alat dan bahan yang akan digunakan. Ada Erlenmeyer, ada gelas ukur, ada beker glass, cooler balik dan alat destilasi, ada corong pisah, ada termometer biar untuk mengukur suhu larutan, ada botol 30 ml sebagai wadah nanti ester yang akan ditimbang, ada corong untuk memudahkan kita memasukkan larutan, ada heater, tapi praktikum kita nggak menggunakannya. Labu alas bulat untuk proses reflux, ada penangas, semacam wadah gitu, ada pH indikator universal, mengukur nanti pH-nya sudah netral atau belum. Ada pipet tetes, ada statif dan klem, ada batu didih, tapi praktikum kita menggunakannya berbentuk bulat-bulat seperti kelereng. Ada kertas lakmus. Nah, ini adalah prosedur kerjanya, langkah kerja pada saat di laboratorium. Pertama kita menyiapkan alat dan bahannya. Lalu kita cuci semua, memastikan bahwa alatnya itu steril, tidak terkontaminasi oleh praktikum yang sebelumnya. Jadi nanti hasil yang diinginkan sesuai. Terus dikeringkan, biar air hasil tadi pencucian tidak akan mempengaruhi nanti pada saat proses kerja. Terus kita melakukan kalibrasi, pengukuran, N-butyl alkohol sama asam asetat glasial, tapi pada praktikum kita menggunakan etanol. Masukin larutan ke dalam labu alas bulat. Oh ya, butanol sama etanol itu sebenarnya kegunaannya sama. Cuma butanol itu rantainya lebih panjang, jadi titik didihnya lebih tinggi dan etanol itu lebih mudah mendidih karena pada suhu 70 hingga 80 derajat, sedangkan butanol 90-100. Kita menggunakan etanol. Itu dimasukin ke alas bulat buat reflux. Terus kita tambah asam sulfat pekat sebagai katalisator. Nanti pada reaksi dia akan menghasilkan panas sehingga molekul-molekulnya itu lebih bertubrukannya lebih besar, lebih cepat. Terus kemudian hasil yang diinginkan lebih cepat terbentuk. Prosesnya lebih cepat bereaksi karena molekulnya lebih cepat bertubrukannya. Dua sumbat pekat sebanyak 1 mili, nanti kita sesuaikan lagi itunya. Terus kita masukkan batu didih agar suhunya homogen. Jadi pori-pori pada batu didih itu akan menangkap panas pada larutan lalu melepaskannya ke permukaan. Kalau enggak kayak gitu nanti akan bisa menyebabkan ledakan. Menyiapkan cooler balik untuk proses reflux. Nah, manfaatnya itu, jadi pelarut yang akan menguap akan terkondensasi kembali. Jadi, jumlah pelarutnya itu relatif konstan. Di reflux selama kurang lebih 30 menit. Tuh, alatnya bisa dilihat. Kalau praktikum kita hanya menggunakan nanti kompor listrik, nggak menggunakan heater gitu. Terus tambahin natrium karbonat, itu untuk nanti menetralkan larutannya. Tadi kan menggunakan asam asetat, kan asam. Terus nanti kita tambah natrium karbonat, biar jadi larutannya itu netral.
dimasukkan, dinetralkan. Tapi pada praktikum kita menggunakan natrium karbonat 5%. Sama saja, cuma nanti ya fungsinya sama saja untuk menetralkan. Cuma nanti karena 5% nanti disesuaikan lagi ukuran-ukurannya. Cek menggunakan kertas lakmus merah. Kalau merah tetap merah, itu berarti dia masih asam. Tapi kalau merah jadi biru, berarti dia udah basah. Tapi kalau pada praktikum kita, yang di laboratorium, kita langsung menggunakan pH indikator. Ditetesin sedikit demi sedikit. Pada tetesan keberapa, itu nanti sudah menunjukkan pH sekitar 6-7. Nggak bisa murni 7 sih. Soalnya dalam praktikum, pasti terdapat perbedaan sedikit gitu. Terus dimasukkan ke dalam corong pisah untuk memisahkan etil asetat dengan air. Ester dengan air. Nanti hasilnya itu akan terbentuk ester di lapisan atas dan juga airnya ada di bawah. Karena densitas ester itu lebih kecil dibanding densitas air. Kocok-kocok. Nanti lapisan esternya itu akan berwarna putih keruh. Sedangkan air ya tetap akan bening. Lebih bening dibanding ester. Itu pengocokannya biar nanti jadi homogen, terus nanti akan mengendapnya mengendap secara sempurna esternya. Terus dikeluarkan bagian airnya, filtratnya ditampung. Air ada di bawah, ester ada di atas. Natrium sulfat, kita menggunakan CaCl2. Biar nanti ion Ca2+ akan membentuk garam CaCl2. Ditimbang massa botol kosongnya. Terus siapkan alat destilasi. Biar nanti memisahkan antara etil asetat sama air. Nanti yang akan keluar etil asetat, karena titik didih etil asetat itu lebih kecil dibanding titik didih si air. Nah, ini amati suhu pada tetesan pertama. Yang keluar etil asetat. Terus kita timbang esternya. Jadi ester dalam botol nanti dikurangi berat botol kosong, nanti akan didapat ester murni. Nah, sekian dari saya. Maaf tadi apabila di tengah perjalanan ada notifikasi atau penjelasan yang kurang jelas, ataupun juga ya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.